Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmia Nugra dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Nah, sebelum itu sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa definisi dari audit. Auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi termasuk dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses secara sistematis yang dilakukan oleh orang berkompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sejarah perkembangan audit di Indonesia. Sebenarnya, profesi auditorsi di Indonesia masih tergolong baru. Pada masa penjajahan Belanda, jumlah perusahaan di Indonesia masih belum begitu banyak, sehingga auditorsi dengan sendirinya hampir tidak dikenali. Akuntansi baru mulai dikenal di Indonesia awal tahun 1950-an, ketika perindustrian di Indonesia sedang ramai didirikan. Bahkan saat itu, sistem akuntansi Amerika mulai diperkenalkan di perguruan tinggi di Indonesia. Namun, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia belum begitu mengenal audit dikarenakan saat itu jumlah perusahaan yang ada masih terbilang minoritas. Walau demikian, perusahaan-perusahaan Belanda saat itu tetap mengikuti model pembukuan dari negaranya. Perkembangan auditorsi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Auditor Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip auditorsi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan auditor atau NPA. Selain itu, perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan sejak tahun 1988 semakin menuntut dilakukan audit atas laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit ke bank. Pada tahun 1995, lahirlah Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib diaudit oleh auditor publik. Seiring perkembangan perusahaan di Indonesia, IAI telah banyak melakukan penyempurnaan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang mana Indonesia saat itu berkiblat pada peraturan yang dibuat oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip auditorsi dan standar audit yang disebut Standar Auditorsi Keuangan atau SAK dan Standar Profesional Auditor Publik atau SPAP. Sejalan dengan itu, Dewan Standar Auditorsi yang dibentuk IAI secara terus-menerus menerbitkan pernyataan Standar Auditorsi Keuangan atau PSAK. Selanjutnya, rangkaian aktivitas dalam proses audit. Yang pertama, menentukan entitas yang akan diperiksa. Yang kedua, merumuskan hal-hal yang akan diaudit. Yang ketiga, mempelajari bisnis proses entitas untuk memahami titik-titik rawan yang merupakan kelemahan proses. Yang keempat, mendapatkan komitmen perusahaan, terutama dari pihak manajemen dalam membantu pelaksana audit melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima, merumuskan informasi yang akan dijadikan tolak ukur dan acuan kriteria atau spesifikasi. Yang keenam, mengumpulkan bukti-bukti dan mengevaluasinya. Yang ketujuh, melakukan verifikasi kepada pihak ketiga yang terlibat di dalam proses. 8. Membuat kesimpulan dan melaporkan hasil temuan dan pemeriksaan yang dihasilkan audit kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan, biasanya pihak manajemen. Dan yang terakhir, memberikan saran rekomendasi akan opini tergantung daripada tujuan audit. Adapun jenis-jenis audit. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit ini merupakan audit yang mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti laporan, di mana audit laporan keuangan ini dilakukan oleh eksternal audit dan biasanya atas permintaan klien.
Yang kedua, audit operasional. Audit operasional adalah penelaahan atas bagian manapun mulai dari prosedur maupun metode operasi suatu organisasi untuk meninjau bagaimana efisiensi dan keefektivitasan pekerjaan mereka. Yang ketiga, audit ketaatan. Audit ketaatan merupakan audit yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Dan yang terakhir, audit kinerja. Audit kinerja merupakan audit yang dilakukan pada instansi pemerintah untuk menentukan 3E atau biasa disebut ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Standar auditing di Indonesia. IAPI menetapkan standar auditing di Indonesia dengan mengadaptasi praktek baku auditing internasional dengan dasar-dasar panduan PSAP dan PSAK serta dinyatakan dalam bentuk rinci PSA atau pernyataan standar auditing. Standar auditing di Indonesia. IAPI menetapkan standar auditing di Indonesia dengan mengadaptasi praktek baku auditing internasional dengan dasar-dasar panduan PSAP dan PSAK serta dinyatakan dalam bentuk rinci PSA atau pernyataan standar auditing. Adapun standar auditing yang pertama yaitu standar umum. Seorang auditor harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mampu bersikap objektif dan independen dalam artian mempunyai kemampuan bersikap netral, tidak memihak pemberi atau penerima atau pemakai informasi, dan memiliki panduan sendiri yang bersifat baku dan dapat diterapkan, misalnya PSAK atau PSAP. Yang kedua, memiliki keahlian dalam auditing yang memadai. Yang ketiga, telah mengikuti pelatihan yang mencukupi untuk melaksanakan proses audit. Dan yang terakhir, berketerampilan profesional yang cermat dan seksama atau teliti. Standar audit yang kedua yaitu pekerjaan lapangan. Standar ini merupakan standar bagaimana auditor yang telah memenuhi persyaratan sebelumnya harus melakukan pekerjaannya di lapangan. Yang pertama, membuat perencanaan yang tepat sebelum audit dimulai. Yang kedua, mampu mempelajari dan memahami entitas dan lingkungannya, termasuk struktur organisasi dan internal kontrol entitas tersebut. Yang ketiga, harus memperoleh bukti yang cukup dan dapat dijadikan pendukung yang tepat. Dan yang terakhir, menciptakan pengawasan yang sesuai setelah audit selesai dan dilaporkan. Setelah audit terlaksana, auditor harus juga mampu membantu perusahaan menciptakan sistem pengawasan yang tepat. Dengan sistem pengawasan, perusahaan dapat memperbaiki internal kontrolnya dan memonitor implementasi perbaikan yang disarankan oleh auditor. Dan standar audit yang terakhir yaitu standar pelaporan. Standar pelaporan merupakan pegangan auditor dalam melakukan pekerjaannya. Lebih jelasnya, yang pertama, perlunya auditor memeriksa apa laporan keuangan yang dibuat sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Yang kedua, auditor mampu mengungkapkan adanya penyimpanan atau ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Yang ketiga, mampu mengungkapkan data atau informasi dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, auditor mampu memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Di sini dapat disimpulkan bahwa auditor harus memiliki kemampuan dan keahlian yang mencakup prinsip akuntansi dan model laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Bila seorang auditor tidak memiliki pegangan baku ini, maka laporan keuangan, hasil audit, dan laporan audit tidak dapat memberikan keyakinan yang tepat pada pengguna laporan keuangan, sehingga pendapat yang dikeluarkan oleh auditor akan menjadi hal yang tidak benar.